Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wejian Fitri Utami dengan NIM A5102000099. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian R&D dengan pendekatan Design Based Research atau DBR. Design Based Research merupakan sistematis pendidikan dan instruksional proses desain. Di dalamnya memiliki proses kegiatan analisis, desain, evaluasi, dan revisi sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Metode ini cocok dengan penelitian yang akan diteliti karena hasil dari penelitian ini merupakan sebuah bahan ajar materi pelatihan vokal bertema untuk anak usia dini. Salah satu kelebihan dari DBR yaitu metode ini dapat menyelesaikan masalah individual maupun yang melibatkan banyak orang. Sehingga dalam penelitian menggunakan DBR tidak perlu menggunakan banyak subjek penelitian, cukup 2 saja. Nah, di sini ada 5 karakteristik dari DBR, yaitu interventionist, interaktif, process orient, utility orient, and theory orient. Hal ini dapat memperkuat penggunaan metode DBR dalam penelitian ini, yaitu akan dilakukan percobaan berulang kali menggunakan metode penelitian vokalisasi bertema yang nantinya pada akhir penelitian akan dirangkum berupa bahan ajar pelatihan vokalisi bertema untuk anak usia dini. Lalu ada 4 tema umum pada metode DBR, yaitu sebagai ada yang pertama identifikasi dan analisis masalah, 2 perancangan solusi, 3 siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Lalu ada yang keempat refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Tahap ini merupakan tahap awal pada penelitian menggunakan metode DBR, di mana peneliti sebelum turun ke lapang harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang akan diteliti. Mulai dari masalah apa yang menjadi keresahan dirinya, apa faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut, lalu tahap kedua adalah perancangan solusi, di mana solusi yang akan dirancang berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi untuk mendapatkan hasil dari tujuan penelitian. Yang ketiga adalah siklus berulang dalam pengujian-pengujian yang dilakukan, sehingga akan menghasilkan prinsip-prinsip desain atau rancangan pada penelitian ini. Biasanya refleksi ini dilakukan dengan melakukan diskusi dengan para pakar dan ahli pada bidang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penggunaan metode DBR ini cocok dengan penelitian pelatihan kreativitas vokal bertema karena salah satu fungsi dari DBR adalah untuk mengembangkan suatu bahan ajar. Berdasarkan tahapan yang ditetapkan pada metode DBR, dilakukan beberapa langkah penelitian yang akan dirancang oleh peneliti yang berdasar model DBR tersebut. Setelah proses penelitian ini di lapang selesai, peneliti akan melakukan evaluasi guna mendapatkan hasil berupa model pelatihan kreativitas vokal bertema untuk anak usia dini. Berpanduan pada tahap-tahap desain DBR tersebut,
ini adalah desain penelitian rancangan peneliti yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis masalah. Dilakukan pada awal dimulainya penelitian, di mana peneliti akan merasakan suatu masalah yang terjadi. Masalah tersebut adalah minimnya laku anak yang ada pada saat ini, sehingga tidak sedikit anak-anak yang lebih menyukai lagu-lagu dewasa. Berlatar belakang masalah tersebut, maka muncul ide untuk membuat pelatihan kreativitas vokal utama atau kreativitas vokal bertema. Kreativitas ini adalah suatu pelatihan vokal anak berupa penyanyian singkat yang diciptakan anak secara spontan, dan hasil yang diharapkan tidak ada batasan baik lirik, ritmik maupun melodi yang diciptakan. Lalu ada tahap kedua yaitu perancangan. Pada tahap ini peneliti merupakan tahapan di mana peneliti merancang seluruh jalannya proses penelitian, mulai dari menentukan subjek, lalu menentukan tempat, menentukan waktu, serta membuat bahan ajar untuk pelatihan kreativitas vokal bertema. Menyiapkan segalanya mulai dari bahan ajar hingga alat tulis dan media yang akan dipakai dalam proses penelitian ini. Lalu terdapat tahap ketiga yaitu siklus berulang. Setelah melakukan observasi awal, peneliti mulai dengan pelatihan yang dibagikan menjadi 2 siklus, yaitu siklus pengenalan dan siklus kreativitas vokal bertema. Yang kedua yaitu siklus ini dilakukan secara bertahap. Pada siklus pertama, yaitu siklus pengenalan kreativitas vokal bertema, anak akan dikenalkan dulu terhadap kreativitas vokal bertema. Apa itu vokal bertema? Apa yang menarik dari kreativitas vokal bertema? Bagaimana contoh kreativitas vokal bertema dan bagaimana menciptakan kreativitas vokal bertema? Lalu terdapat tahap keempat yaitu refleksi. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti mendiskusikan hasil penelitiannya ke sesama pengajar vokal anak usia dini. Tujuannya untuk diskusi ini untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul saat jalannya proses penelitian. Misalnya, mengapa anak ini tidak tertarik untuk mempelajari kreativitas vokal bertema? Mengapa anak ini malu untuk melakukan kreativitas vokal bertema, dan sebagainya. Setelah selesai semua tahapan di lapang, peneliti merangkum keseluruhan tahap untuk dievaluasi terhadap subjeknya dan juga dikaitkan dengan data observasi awal setiap anak. Dilihat apa keterkaitan antara hasil penelitian dan observasi awal terhadap anaknya, serta dibandingkan dengan kemampuan antar anak, sehingga pada akhir hasil keseluruhan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun subjek penelitian dan mampu dimengerti banyak pihak melalui penulisannya. Pada penelitian ini, berdasarkan hasil akhir tersebut akan dikerucutkan menjadi model pelatihan kreativitas vokal bertema untuk anak usia dini, sehingga bahan ajar ini dapat digunakan untuk semua guru vokal anak khususnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.